Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anas Cahyono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kerucuk, Klaten. Baik, di sini saya bersama Pak Budi dari SMP IT Insan Cendekia, ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai modul 3.1. Baik. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya baik. Saya ingin sharing saja di sini. Mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman juga, dan semoga saja apa yang diperoleh bisa bermanfaat bagi saya. Baik, langsung saja Pak, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak bimbing? Terima kasih Pak Anas atas waktunya dan pertanyaannya. Untuk kasus dilematika itu kasus yang dilematika dan rujuk moral itu pengertiannya berbeda. Ya, dilematika itu lebih sharing, diskusi, dan sama-sama tujuannya kebenaran, sama untuk mencapai kebenaran sesuai prosedural. Kemudian kalau yang moral itu ada yang mengikuti prosedural dan ada yang tidak mengikuti atau tidak sesuai prosedural. Kemudian secara umum di sekolah kami dilematika itu kami terbiasa diskusi sharing dengan rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan guru untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk bisa membahas kegiatan sekolah. Insya Allah di sini itu sudah terbiasa untuk mengatasi masalah dan diskusi sharing. Ya, baik, untuk selanjutnya nih Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan seperti itu? Ada tiga hal. Yang pertama, pertimbangan terkait kemaslahatan atau kemanfaatan, yaitu untuk masa depan, terkait untuk masa depan. Yang kedua itu prosedural atau sesuai prosedur. Yang ketiga itu kebijakan atau melalui kajian. Sehingga kalau ada masalah yang sebenarnya sama-sama benar, betul, kita meninjau lebih ke depan, yaitu ke masa depan, kemanfaatan, efek di masa depan itu seperti apa, sehingga bisa kita lakukan dengan pertimbangan dari yang sudah ahlinya. Jadi kalau kami misalnya tidak mampu, nanti biasanya kami sampaikan ke dinas maupun yayasan. Kalau di kalangan sekolah sudah mampu menyelesaikan, nanti cukup dari sekolah. Baik, begitu. Untuk hal-hal apa saja sih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kami di sini ada tim manajemen itu yang memang di posisi penting strategis. Guru-guru kami kasih amanah untuk itu menyelesaikan pekerjaan di sekolah, ada kurikulum, ada kesesuaian dan tidak yang lain. Kemudian di kami sudah terbiasa untuk menemukan solusi itu ada rapat rutin untuk
mengontrol seluruh permasalahan di sekolah itu per minggu kita pernah atau sebagai solusi-solusi di sekolah. Dari apa namanya kasus itu pasti ada tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima ini. Ketika itu seperti apa, Pak? Tantangan. Tantangannya tentang dilematika terkait sehingga ada terkait masalah anak, mungkin contohnya masalah anak itu sini skornya dulu sampai 100, sekarang hanya cukup sampai 25 anak itu secara prosedural keluar dari sini. Kemudian ternyata ada anaknya sudah sampai skor itu, kemudian kita sebelum sampai ke skor sekian itu memang ada namanya penyelesaian di keluarga, orang tua kita kasih kerjasama, sekolah juga kerjasama, anak juga kerjasama, dan kemudian bisa dijalankan. Tapi kalau nanti sampai skornya sama atau lebih, nah itu nanti baru ada solusi kebijakan jalan dari sekolah atau beri kesempatan siswa murid untuk berperbaiki dan masalah problematika di guru-guru itu kalau sudah mencapai itu biasanya diserahkan ke yayasan, nanti kemudian yayasan dan pimpinan tertinggi akan memberi kebijakan. Dari itu apa namanya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada yang apa namanya yang menonjol dari seseorang atau yang apa namanya faktor-faktor apa? Kami percaya kepada sehingga hampir semua maka atau yang bidang yang bertugas tersebut itu biasanya kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri maka dia selesaikan sendiri dengan timnya. Tapi kalau belum bisa maka kemudian baru ke tim atau ke manajemen, kemudian sehingga di sini semuanya teamwork gotong royong semuanya berperan dan untuk memberi solusi masing-masing rumah atau sudah sama-sama. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sehingga dilematika ini perlu pertimbangan, perlu sharing, perlu kajian, perlu konsultasi, perlu sharing diskusi dan saling memberi masukan. Dan kemudian permasalahan sekolah itu tidak ditanggung sendiri oleh pimpinan, tapi keputusan ini bukan bersama, sehingga semuanya ikut memberi masukan, kemudian saling percaya dengan tugas masing-masing yang telah ditunjuk oleh pimpinan kepada yang diberi tugas saling percaya, sehingga dilematika ini sehingga menjadi budaya baik, menjadi budaya musyawarah, budaya saling di sekolah, bahwasanya permasalahan
depan rekan-rekan kerja dan tentu oleh yang terus strategis merasakan awal lokal saya membantu untuk bisa mengambil keputusan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas jawaban dan kesempatan waktunya. Semoga saja saya juga bisa menggali dan mengaplikasikan rencana besok, jadi tahu akan kegiatan dan dilema etika ini. Terima kasih Pak. Pak Budi, kawan-kawan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anas. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Oke, Bu, sebelumnya gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah semoga aja selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Begini Bu, kedatangan saya pada kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dilema. Jadi selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah ini? Terima kasih Pak Anas. Ini kaitannya dengan dilema etika. Ini hal yang perlu kita pahami karena di dalam wadah lembaga pendidikan seperti sekolah kita SMP Negeri 2 itu tentu setiap kalinya ada hal-hal yang kurang pas. Hal ini menjadi dilema etika yang mana penanganannya ini kita harus hati-hati karena ada pihak-pihak yang tentunya belum sepaham atau berlawanan paham. Nah ini perlu kita ibaratnya itu wadahi, kita mediasi sehingga semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik dengan cara-cara dialog, komunikasi, hal-hal mana yang berbenturan kita tawarkan bagaimanakah penyelesaian atau bisa semacam kolaborasi sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang bisa membantu kita nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah kedepannya. Intinya nanti bisa mendukung program ataupun prestasi. Mengenai kolaborasi sangat bagus sekali ya, dampaknya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di terutama di siswa. Untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Pak Anas untuk kaitannya dengan pengambilan keputusan yang mengandung dua nilai-nilai yang sebenarnya keduanya itu adalah benar dan baik, tetapi keduanya ini perlu dipihaki atau disinkronkan. Ini saya tentunya tidak bisa bekerja sendiri atau tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Saya harus juga melibatkan teman-teman stakeholder sekolah yang dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan-karyawati, bahkan juga memandang juga kepentingan siswa maupun orang tua. Jadi dalam hal ini kita diskusikan, kita sharing-sharing, kita bicarakan dengan kepala dingin, kita ambil nilai-nilai positifnya, kita tahukan nilai-nilai positif yang ada di kedua belah pihak yang akhirnya nanti muncul menjadi kesepakatan dan keputusan yang bisa didukung oleh semua pihak dan dijalankan di sini. Baik, untuk mungkin langkah selanjutnya atau prosedur seperti apa sih yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah itu? Oke. Pertama, untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang sudah menjadi keputusan apapun semacam peraturan bersama ini kita terapkan karena sudah kita sepakati dan kita sahkan bersama. Apabila ada permasalahan tentunya kita menjadikan kesepakatan itu sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Di
Di samping itu saya tentunya juga masih tetap mendengarkan pihak-pihak ataupun Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu positif, yang membangun dan bisa menjembatani antara permasalahan tersebut dengan siswa atau dengan orang tua, sehingga penyelesaian masalah itu betul-betul bisa memberikan kepuasan bagi semua pihak dengan pertimbangan tertentu, sehingga kita berusaha untuk tidak merugikan salah satu pihak. Kita bersifat adil dan bijak untuk mufakat bersama. Sangat luar biasa nih. Mungkin untuk hal apa saja sih yang dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Misalnya itu efektif itu ketika masalah dilema etika ini datang itu tidak direncanakan atau tidak bisa diprediksi sebelumnya, karena itu sifatnya adalah situasional atau insidental. Ya, kita ketika ada masalah tersebut kita tidak menjadwalkan, tetapi ketika ada masalah kita langsung jemput bola, kita bikin ke forum mufakat, kita kupas akar masalahnya, kita cari atau kita kupas juga tentang data-data pendukung yang bisa membantu kita semua dalam menyelesaikan masalah. Jadi sifatnya insidental, kita tidak punya jadwal tentu atau pasti untuk hari ini, minggu ini menyelesaikan masalah apa tadi ya, moral etika ya. Nah seperti itu ya, moral etika itu datangnya atau terjadinya itu seketika atau spontanitas. Kita harus juga bisa memberikan pihak ataupun juga menyelesaikan spontanitas dengan cara-cara yang bijak. Selama menjalani proses, mungkin pasti ada tantangan-tantangannya. Ya, seperti apa sih tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Terima kasih. Segala sesuatu hidup pasti ada tantangan. Tantangan itu berawal dari perbedaan perspektif ya dalam suatu masalah itu dari beberapa unsur ya, dan unsur-unsur itu adalah unsur yang memang benar-benar berperan dalam sekolah ataupun dalam lembaga pendidikan SMP. Namanya tentang perbedaan pendapat, atau juga kadang-kadang ada a priori, ada semacam tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita sharingkan, kita berikan motivasi, kita berikan penguatan, sehingga tantangan-tantangan itu akan kita ibaratnya itu dekati. Nah, dengan pendekatan akhirnya tantangan itu bisa mereda, bahkan bisa menimbulkan kekuatan untuk menyelesaikan bersama. Untuk dalam penyelesaian kasus ini, mungkin Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwalnya langsung menyelesaikannya. Bentuk prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Terima kasih. Untuk tantangan-tantangan ataupun kasus moral etika itu memang terjadinya itu tidak dinyana-nyana atau tidak diketahui sebelumnya, tetapi itu terjadi karena memang siklus alam ataupun juga kehendak yang maha kuasa. Kita sebagai insan ya, kita berusaha untuk ikhtiar. Kaitannya dengan jadwal, kita kan tidak menjadwalkan ada kasus insidental seperti ini, tidak. Tetapi ketika ada kasus muncul itu kita harus sigap, dan kita tentunya mengambil tempat ataupun mengambil ruang yang sekiranya itu bisa mengakses semua pihak dan juga memberikan rasa aman untuk saling sharing bersama dan mengambil kesepakatan bersama. Mungkin adakah seseorang guru atau yang membantu, faktor apa yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika atau moral ini
tentunya saya selaku kepala sekolah ini mempunyai teamwork atau ibaratnya itu tim pengembang sekolah yang tentunya mempunyai data-data ataupun menguasai perkembangan seluruh warga sekolah ini ya, kaitannya dengan siswa, bapak ibu guru, orang tua murid, mungkin juga masyarakat, itu kan terkait. Ini saya bekerja sama dengan tim pengembang sekolah. Tim pengembang sekolah ini merupakan unsur-unsur atau individu-individu yang memang saya butuhkan, yang terdiri dari wakil kepala sekolah, ada juga koordinator BK, ada juga bapak ibu wali kelas yang betul-betul menguasai atau memahami permasalahan anak didik yang ada di Banyumas dan sebagainya. Dengan masukan-masukan dari beberapa unsur atau pihak ini akan mempermudah untuk melakukan identifikasi, selanjutnya kita mencari jalan baik atau solusi yang dari yang Ibu telah disampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran dari keputusan dilema etika ini tentunya kita itu dalam menjalankan hidup butuh orang lain. Kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa orang lain. Dalam arti bukan ketergantungan, tetapi kita butuh kolaborasinya untuk menyempurnakan pekerjaan kita, untuk menyempurnakan sasaran target kita, ataupun juga meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Seperti itu, dengan adanya dilema etika ini menambah semacam wawasan ataupun juga sumber belajar bagi semua kita yang ada di sekolah ini untuk benar-benar terpaksa menunjukkan sekolah dan menunjukkan pendidikan anak-anak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya ini. Semoga saya juga bisa mengaplikasikan dan mencontoh Ibu yang sebagai pemimpin di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya izin pamit. Sama-sama Pak Anas, sukses selalu.